Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang ada di rumah serta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat kan puasa Ramadannya? Wah, ini sudah hari yang keberapa ya? Semoga puasanya teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah lancar terus ya. Nah, teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang nabi. Nabi ini bernama Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah putra dari Nabi Isa alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub ini dikaruniai Allah dengan rupa yang ganteng, kemudian badan yang sehat, kemudian beliau juga diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah berupa harta kekayaan yang melimpah, kemudian istri yang solehah bernama Siti Rahmah. Dan Nabi Ayub beserta istrinya ini dikaruniai 12 putra yang hebat-hebat semuanya, yang soleh semuanya teman-teman. Wah, teman-teman, Nabi Ayub alaihissalam meskipun diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah SWT, tapi Nabi Ayub tidak sombong teman-teman. Nabi Ayub suka membantu orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di desanya teman-teman. Jika ada yang kekurangan, Nabi Ayub alaihissalam akan membantu, memberikan makan, kemudian memberikan pekerjaan bagi yang tidak mempunyai pekerjaan. Tanah dan ladang serta kebun yang dipunyai oleh Nabi Ayub begitu banyak, subur dan isinya beragam. Nabi Ayub alaihissalam juga mempunyai hewan ternak yang beragam. Ada sapi, unta, keledai, kemudian kuda. Wah, banyak sekali ya teman-teman ya. Tapi teman-teman, suatu ketika Nabi Ayub diberikan cobaan oleh Allah SWT. Cobaan itu datang ketika Nabi Ayub berusia sekitar 50 tahun. Di usia pernikahannya yang ke-20 tahun. Tiba-tiba ketika beliau bangun tidur di pagi hari, semua hewan ternak serta ladang kebun yang subur hijau menjadi tandus, hewan ternaknya mati semuanya teman-teman. Nabi Ayub beserta dengan istrinya kaget teman-teman. Kaget sekali karena tiba-tiba tidak ada sakit, tidak ada cuaca yang panas, tiba-tiba tanahnya menjadi tandus, semuanya kering teman-teman. Tapi Nabi Ayub tetap berdoa kepada Allah teman-teman. Semoga apa yang diberikan Allah saat ini bisa menjadi pengingat Nabi Ayub dan istrinya serta keluarganya agar lebih bertakwa kepada Allah SWT. Tidak hanya itu saja teman-teman. Hari berikutnya Allah mengambil seluruh putra Nabi Ayub dan Siti Rahmah. 12 putranya meninggal. Tidak ada yang tersisa satupun. Istri Nabi Ayub pun merasa sedih. Nabi Ayub pun berusaha untuk menghibur istrinya. "Wahai istriku, janganlah engkau bersedih. Harta dan anak ini adalah titipan dari Allah SWT. Kita harus ikhlas, mengikhlaskan semua yang diambil oleh Allah." Siti Rahmah pun menjawab dengan ikhlas, "Betul suamiku, semuanya ini adalah titipan dari Allah. Kita harus belajar ikhlas suamiku." Nah, seperti itulah Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi ternyata teman-teman, tidak cukup Allah mengambil harta dan mengambil putra Nabi Ayub dan Siti Rahmah. Ketika bangun tidur di pagi hari, tiba-tiba sekujur tubuh Nabi Ayub penuh dengan luka-luka teman-teman, penuh dengan bau yang tidak sedap. Nabi Ayub pun memohon maaf kepada Allah jika memang ada salah. Kenapa sampai badannya sakit-sakit teman-teman, dari ujung kepala sampai ujung kaki teman-teman. Warga desa yang ada di sekitar rumah Nabi Ayub alaihissalam
merasa terganggu teman-teman dengan bau yang tidak sedap, dan mereka khawatir jika penyakit yang ada di badannya Nabi Ayub alaihissalam ini menular kepada penduduk yang ada di desa tersebut. Maka penduduk yang ada di sekitar rumah Nabi Ayub alaihissalam berkata kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Hei, Ayub, kami semua yang ada di sini merasa takut dengan penyakit yang ada di badanmu. Sebaiknya engkau dan istrimu segera pergi dari desa ini." Wah, penduduk desa meminta Nabi Ayub dan istrinya pergi dari situ teman-teman. Ya Allah, begitu banyak cobaan dari Nabi Ayub, dari Allah untuk Nabi Ayub ya teman-teman. Tapi tahu tidak teman-teman, Nabi Ayub tidak marah. Nabi Ayub tetap berdoa, tetap berzikir, tetap beribadah kepada Allah. Nah, Nabi Ayub dan istrinya pindah ke pinggir desa di tempat yang terpencil teman-teman. Di sana Nabi Ayub berserta dengan istrinya yang setia menemani tetap melanjutkan hidup dengan sederhana. Dan karena saking lamanya, hampir 18 tahun teman-teman sakitnya ini, sampai Nabi Ayub kesusahan untuk beribadah. Nabi Ayub pun diberitahu sama istrinya. Istrinya bilang seperti ini teman-teman, "Wahai Ayub, engkau adalah Nabi Allah. Kenapa engkau tidak meminta kesembuhan saja sama Allah?" Wah, bagus juga ini yang dibilang oleh istrinya Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tidak seperti itu teman-teman. Nabi Ayub berkata, "Wahai istriku, aku sudah diberikan nikmat sehat yang lama sekali oleh Allah SWT. Ini baru 20 tahun aku diberikan ujian seperti ini istriku. Aku tidak mampu untuk meminta kepada Allah untuk diberikan nikmat. Padahal nikmatku yang diberikan Allah itu sudah banyak sekali. Aku akan tetap bersabar untuk menerima cobaan dari Allah ini." Nah, itu tadi teman-teman membuktikan kalau Nabi Ayub itu sabar sekali menghadapi cobaan dari Allah. Sudah badannya sakit semua, anaknya diambil sama Allah, meninggal semua, hewan ternak, ladang kekayaannya sudah habis semuanya teman-teman. Suatu ketika beribadah, Nabi Ayub berdoa pada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa beribadah, untuk tetap bisa beribadah dengan kondisi badan yang sakit seperti itu. Nah, Allah pun memberikan mukjizat nih teman-teman kepada Nabi Ayub. Allah memerintahkan untuk Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Ketika Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, keluar air teman-teman. Air itu dipakai untuk mandi, untuk minum, dan tahu tidak teman-teman, sakit yang ada di badannya Nabi Ayub seketika hilang atas izinnya Allah. Nabi Ayub menjadi sehat dan segar kembali. Penduduk desa yang tahu kabar tentang Nabi Ayub yang sudah sehat, kemudian mereka datang berbondong-bondong memberikan hadiah, memberikan harta mereka sebagai ucapan rasa syukur, rasa bahagia mereka karena Nabi Ayub alaihissalam sudah sehat kembali. Dengan pemberian orang-orang penduduk desa, Nabi Ayub kembali mendapatkan kekayaan yang berlimpah, malah tambah banyak teman-teman. Tidak hanya itu, kekayaan yang berlimpah sudah kembali, Allah pun memberikan keturunan yang berlipat. Kalau yang kemarin Nabi Ayub mempunyai 12 putra, setiap tahun istri Nabi Ayub alaihissalam ini melahirkan anak yang kembar, sehingga jumlah putra beliau menjadi 24 anak. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Nah, ini tadi teman-teman, kita bisa mencontoh sikap Nabi Ayub ya teman-teman. Meskipun diberikan cobaan yang begitu banyak dan lama sekali ya teman-teman, hampir 20 tahun ini cobaannya, tapi Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan Allah, tetap beribadah, tetap bersyukur, berzikir kepada Allah. Nah teman-teman, semoga cerita tentang Nabi Ayub alaihissalam ini bisa menjadikan teman-teman bersabar di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya teman-teman.
Terima kasih sudah mendengarkan kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam sore kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.